Hingga larut malam membuat aktor Agus Kuncoro beserta Beng Beng dan juga Dias diserang rasa lapar. Beruntung di sekitar lokasi syuting para pedagang makanan masih setia menjajakan jualannya. Para selebriti itu pun memilih menikmati lezatnya somai khas Bandung di tengah dinginnya udara di lokasi syuting. Ini kita habis syuting tadi katanya mau makan apa gitu, lapar katanya. Iyalah, secara hujan-hujanan begini tadi. Habis hujan, kita masih syuting pastinya lapar dong. Iya kan, pemirsa? Somai mau aja. Bentar mak, ini ada dua pilihan nih mak. Mak mau somai, apa mau kacang rebus? Ada jagung juga. Kalau kita diet mak, buat jaga badan bagusnya kalau nggak jagung rebus, kacang rebus. Tapi hambar. Somai nggak gitu berat, tapi kayaknya cihuy. Mantap. Jadi yang mana nih? Lo yang mana? Somai. Suara terbanyak, somai. Siap. Mang, somainya mang. Masih ada nggak? Masih banyak. Coba lihat dulu. Boleh nggak bikin sendiri? Boleh. Dua boleh. Boleh. Pare. Somainya dua apa Somai tiga? Somai dua. Terus apa? Pare. Sama Mas Suha lagi diet kayaknya. Satu pare, dua Pare, satu tahu coklat, satu tahu putih. satu putih. Cuma kol yang nggak ada. Cukup nih mak. Cukup. Kenyang. Nih. Nah, Iya. diterin atasnya. Jeruknya ada. Jeruknya ada tapi di dalam ntar. Mana? Mana gedean. Mana jeruknya? Nanti Gini kan dipencet kan? ya, tapi separuh aja. Terus ke atas. Nanti kena tangan loh. Maksudnya? Ya, biar sih? puter airnya. Gini kan? Iya, terus baca terus. Pinter ya Agus. Oh, oke. Ini somai ala Agus Kuncoro buat Mak Suha. Aduh, Ini mak mau pakai garpu sendok mak? garpu aja. Namun Beng Beng harus menerima kejahilan Dias dan Agus Kuncoro yang menantangnya makan sayur pare. Meski sempat mengelak, namun Beng Beng akhirnya menerima tantangan dari kedua sahabatnya itu. Ya, bisa dibayangkan bagaimana rasanya mencicipi sayur pare tanpa bumbu, somai, dan kecap seperti biasanya. Membayangkannya saja sudah pasti membuat mulut kita menolak. Apalagi rasa pahit itu bercampur perasan jeruk limau. Sudah pasti jauh dari kata enak. Tapi bagaimana dengan ekspresi Beng Beng saat mencicipi sayur pare yang dilumuri perasan jeruk limau? Oh, Ido. Saya suka banget. Gado ini Saya suka yang pahit-pahit. Oh iya, coba sekarang Dias yang nolongin saya mau ngambilin buat saya. pare semua kalau Ido. Udah pare semua aja. Pare, somai coklat, tahu coklat. Pare. Jangan dong. Pare. Tahu coklat. Udah, sini gua potongin. Tahu. Pare semua. Udah, pare. Aduh. Udah lu cocoknya pare. Gus yang bener dong, Gus. Gue juga suka tahu sama somainya dong. Kalau lo mau sehat, jadi pare tok. Udah, gini. Alami, kan rebusan, Oh, mau pakai rebus-rebusan. jeruk. Jeruk boleh. Netralisir. Jeruk boleh. Tapi jangan pakai bumbu kacang apa-apa. Enggak boleh. Ini gini. Mantap. Oh, Mantap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, dihabisin. Kamu suka pare katanya tadi. Maksudnya suka pare itu campur bumbu sama semuanya jadi enak. Ini pahit. Cobain. Enggak. Masih ada. Habis. Rasain pahit. Yang ini satu lagi. Wah. Botek kayaknya tuh. Enggak. Mau dipanggil deh. Enggak ending. Mantap. Oke pemirsa, setelah kita makan somai, Pare makan pare, kita melek kembali. dan saya seger kembali. Dan kita akan syuting lagi. Sementara
Sementara itu di lain kisah, kesibukan Aurel di usianya yang ke-18 terasa kian padat. Mulai dari sibuk kuliah, les DJ, syuting, hingga bisnis kosmetik yang mulai ditekuninya. Meski kesehariannya dipadati dengan kesibukan, namun tak berarti Aurel absen memberi perhatian pada keluarga, terutama kedua adik kecilnya, Arsy dan Arsya. Lantas, benarkah semenjak duduk di bangku kuliah, Aurel mulai jarang nongkrong bersama teman-temannya? Seperti apa perkembangan Arsy dan Arsya seturut pengamatan Aurel? Lalu benarkah Aurel meminta Ashanti untuk kembali memberikannya adik kembar? Termasuk yang padat karena kuliahku kan juga setiap hari. Terus ada les juga setiap hari. Terus job juga di weekend gitu. Terus habis itu belum di hari-hari biasa kayak aku sama Bunda pasti harus ada hari yang ngobrol buat kosmetik buat kan aku bisnis sama Bunda sekarang. Kuliah sih enggak lah, karena kan aku kalau ngambil job itu kalau nggak Jumat itu Sabtu, karena Jumat dan Sabtu aku memang nggak ada kelas. Jadi aku pasti ngambil di hari-hari itu aja. Aku nyuruh Bunda, emang Bun punya anak lagi dong, kembar. Udah pusing, udah ada 4 aja Bunda udah. Aku bilang, udah Bun nggak apa-apa, nanti kan kalau aku udah gede, aku udah nikah, Jill udah nikah, ntar Arsy sama Arsya doang kan kesian gitu. Jadi kata Bunda, nggak mau, udah ntar aja. Soalnya Bunda bilang juga, Pipi kan udah tua Kak, kasian nanti. Kalau si Arsy sekarang udah pinter banget, udah masuk sekolah juga. Dia benar-benar bukan karena dia adikku aku jadi muji-muji, enggak loh. Aku ngeliat dia tuh memang dia pinter. Teman-temanku aja sampai, Adel lo tuh pinter banget karena dia 2 tahun tapi ngomongnya tuh udah lancar, udah banyak nanya ini untuk apa. Jadi memang aku juga bingung ya, anak ajaib pinter banget. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Pintarnya Aurel membagi waktu ditopang juga dengan orang-orang di sekitarnya yang sungguh memahami kesibukan Dara 18 tahun itu. Salah satunya Rabani Zaki, pria yang menjadi kekasih baru Aurel 4 bulan terakhir. Lantas bagaimana Aurel membagi waktu untuk urusan kuliah, kerja, serta asmaranya? Benarkah kekasih baru Aurel telah diterima baik oleh adik-adik Aurel? Apa yang membuat Aurel dan Bani Zaki bisa semakin mesra meski Aurel dilingkupi kesibukan yang ekstra? Kalau support, sebenarnya dari semuanya ada support, dari teman dekat juga selalu support, dan orangnya dia nggak ribet sih, jadi ya selagi aku seneng ya lakuin aja gitu, nggak pernah yang aku harus gini, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu, nggak pernah gitu sih. Jadi ya udah jalanin aja. Aku paling kaget tuh dia orangnya nggak pernah berusaha buat mendekatkan diri sama keluargaku, sama adik-adik aku, tapi aku nggak tahu kenapa Arsy aja tuh bener-bener sama dia tuh sayang banget. Kalau misalnya ke rumah pokoknya udah nempel aja berdua. Sama adikku yang cowok, Jill kan anaknya pendiam, dia anak yang paling nggak pernah deket sama aku. Kalau punya teman deket dia nggak pernah deket sama sekali adikku. Sampai sama ini tuh kalau Bani nggak datang dia pasti nanya, Kak mana Bani, suruh main dong, main aku punya mainan baru gini. Dan nanti dia main. Jadi memang orangnya nggak pernah yang dibuat-buat gitu. Jadi aku ngerasa nyari cowok kayak gitu susah. Host Melanie Ricardo menjadi perhatian lantaran sempat jatuh pingsan. Istri Tyson Lynch itu jatuh saat hendak ke rumah sakit untuk check up. Pasca diperiksa, Melanie divonis terserang bakteri lambung hingga infeksi yang membuatnya pusing, demam hingga sempat jatuh pingsan. Lantas, apa penyebab sakitnya Melanie? Benarkah lantaran ibu 2 anak itu kelelahan akibat syuting ke luar daerah? Sebenarnya waktu balik dari Surabaya masih oke-oke aja gitu. Nah sehari setelah itu aku tuh tiba-tiba pas pagi mau berangkat syuting tuh tiba-tiba kayak menggigil terus tulang-tulang tuh kayak pada ngilu gitu. Terus aku bilang sama asistenku, kok badanku kok ngilu banget gitu. Nah rasanya tuh kayak kita lagi mau dapet gitu, padahal aku pikir aku baru dapet gitu. Akhirnya
Udah deh kita kasih biasalah minum jamu-jamu yang saset gitu kan, yang obat-obat generik gitu, minumin segala macam. Biasanya sih membantu, tapi mungkin saat itu kondisinya udah udah memang udah drop banget. Malamnya itu tambah menggigil parah, dan itu aku masih paksain juga untuk live quiz yang malam gitu. Dikasih antibiotik sama mama, mungkin antibiotiknya itu kekencengan. Paginya jalan sama mama mau kontrol ke dokter, belum sampai tiba-tiba pingsan begitu. Mama udah panik banget, muka pucet. Terus si mama, aku cuma ngerasanya tanganku tuh semua kesemutan gitu. Aku bilang, mama tangan kesemutan gitu. Lemes banget.